Halo teman-teman investor, dengan saya Eros Perwita dan kita kembali bertemu di channel kesayangan kita yaitu channel The Investor. Di mana di channel The Investor ini saya akan memberikan berbagai tips mengenai investasi saham jangka panjang ya. Jadi buat kalian-kalian yang memang senang atau memang fokus untuk investasi jangka panjang, bukan trading, bukan scalping ya, bukan spekulasi. Nah, channel ini cocok ya. Jadi silahkan follow maupun subscribe di investor ini ya supaya teman-teman tidak tertinggal ketika kami upload video-video terbaru. Oke, di video sebelumnya ya yang videonya seperti ini thumbnailnya, di situ saya sudah share mengenai market yang berpotensi untuk rebound kembali ya. Jadi saya optimis bahwa cepat atau lambat market kita akan rebound kembali. Sehingga bagi kita-kita yang mungkin masih nyangkut di saham-saham yang saham-saham bagus tentunya, misalkan kita nyangkut 20% mungkin atau 30%, maka tugas kita cukup hold saja. Jadi ketika nanti market rebound, otomatis saham-saham kita juga akan ikut rebound. Dengan catatan ya, saham-saham yang kita pegang adalah saham-saham yang benar, saham-saham yang bagus, berfundamental bagus, punya kinerja yang bagus. Bukan karena saham hype. Nah, ngomong-ngomong mengenai saham yang hype, ini berbeda cerita ya. Jadi kalau teman-teman mungkin saat ini pegang saham-saham yang hype, bisa jadi nggak selamat ketika market rebound nanti. Kenapa? Nah, kita akan bahas di video kali ini ya. Cuman sebelum kita membahas atau masuk ke materi ya mengenai saham hype ini, saya menyimpulkan bahwa di mana saham-saham sekarang semua pada undervalue, termasuk 4 saham big banks kita, BBRI, BBCA, BBNI, dan juga BMRI. Nah, 4 saham ini menurut saya punya potensi yang bagus, di mana teman-teman juga bisa baca analisa kami, karena kami sudah menulis dari analisa 4 bank tersebut, beserta potensi kenaikannya ya, sampai ke harga wajarnya. Nah, tulisan tersebut atau analisa tersebut sudah kami tulis ke dalam ebook watchlist yang bisa teman-teman download secara gratis ya. Jadi silahkan teman-teman download dulu ebooknya. Linknya di bawah ini dalam deskripsi di video atau dalam kolom komentar yang sudah kami pin ya. Seperti dari video-video yang sudah kita bahas teman-teman ya, bahwa di pasar saham sendiri itu ada 2 kriteria saham ya, yang dimana saham itu yang pertama bisa digerakkan oleh hype semata atau sentimen semata. Jadi tanpa fundamental yang jelas harga saham tersebut bisa naik karena memang katalisnya sangat positif atau sangat hype. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ada saham-saham yang memang digerakkan oleh fundamentalnya, oleh kinerja perusahaan. Jadi ketika kinerja perusahaan tumbuh dengan bagus, konsisten setiap tahun, maka cepat atau lambat harga sahamnya juga akan naik. Nah, memang untuk tipe yang kedua ini cenderung membosankan ya, saham-saham yang dia naik karena fundamental perusahaan ini cenderung membosankan dibandingkan saham-saham yang memang dia hype, dia naik karena hype. Kalau naik karena hype memang sangat menyenangkan sekali, memicu adrenalin kita dan kenaikannya pun sangat signifikan dalam waktu yang sangat pendek. Cuman bahayanya adalah ketika hype ini sudah selesai, maka kita nggak bisa mengharap harga sahamnya akan naik lagi. Alias kalau kita sudah nyangkut di harga atas di saham-saham hype, maka ya sudah, tidak akan selamat. Nah, di akhir tahun lalu ya, sekitar bulan mungkin Oktober ya, ini saya sudah merilis video, thumbnailnya seperti ini ya, yang dimana di situ saya men-sharingkan saya menghindari saham bubble, yang dimana itu saya membahas mengenai saham brand ya. Saham brand ini adalah saham yang naik hanya karena hype semata, tidak didukung oleh fundamental maupun kinerja yang sangat-sangat kuat ya. Memang sebenarnya kinerjanya bagus, tapi market menghargainya terlalu mahal. Ya, jadi kenaikannya benar-benar hanya karena hype semata. Dan ketika hype itu hilang, ya harga sahamnya jatuh sampai seperti sekarang ini ya. Jadi video tersebut saya rilis ketika harga saham brand itu berkisar di sekitar level 10 ribuan ya, dan saat video ini diambil harga sahamnya berada di level 2000, dan menurut saya sulit sekali untuk saham brand ini kembali ke 10 ribu kalau story-nya tidak sama dengan kemarin, dimana kita bicara mengenai story MSCI ya, story kuatnya MSCI kan ya, kemudian saham Konglo
ya Pak PP, yang dimana memang targetnya adalah memasukkan emiten-emiten beliau ke dalam MSCI. Ya, dan ketika MSCI sudah melakukan rebalancing, ya alias mengeluarkan saham tersebut, ya sulit sekali untuk kembali naik lagi. Nah, sekarang kita coba lihat ya pergerakan harga saham brand maupun harga saham-saham hype ya sebelumnya ya. Jadi saya akan share saham-saham hype sebelum tahun 2025 kemarin. Oke, ini adalah saham brand dan video yang saya share akhir tahun kemarin ya, itu saat harga sahamnya berada di level 9 ribuan ya. Yang dimana saat itu secara valuasi menunjukkan level PBV 90 kali dengan PE ratio 365 kali. Apa story utama dari brand tahun kemarin? Karena kenaikannya sangat tinggi sekali. Jawabannya adalah MSCI. Nah, yang dimana Pak PP menginginkan bahwa saham-saham milik beliau bisa masuk ke MSCI, melakukan segala upaya, dan disitulah kedorong oleh inflow yang sangat masif. Tapi apa yang terjadi saat ini? Harga sahamnya balik ke level 2.400 ya. Jadi bayangkan kalau misalkan teman-teman nyangkut di harga 8.000, ini untuk bangkit ke level 8.000 menurut saya susah sekali ya. Kalau misalkan brand ini tidak kembali masuk ke MSCI, susah sekali. Ya, jadi ketika saham yang hanya digerakkan oleh hype-nya hilang, ya susah sekali. Alias tidak akan selamat. Ya, tidak akan selamat. Nah, ini contoh case yang pertama yaitu brand. Dan saya katakan bahwa setiap tahun itu akan ada saham-saham hype baru. Mungkin di tahun 2026 akhir sampai 2027 nanti akan ada saham hype baru. Ya, dan saham hype baru tersebut mungkin saham yang tidak kita sangka-sangka seperti itu ya. Itu selalu terjadi ya, karena secara histori memang seperti itu. Saya akan tunjukkan beberapa saham hype lainnya yang saya hindari untuk memiliki saham-saham tersebut ya. Misalkan kalau teman-teman masih ingat zaman COVID dulu, yang dimana saham sektor kesehatan ya itu sangat diuntungkan dengan kondisi COVID tahun 2020 lalu. Di situ kita menyaksikan ada saham yang namanya saham Inaf ya, Indofarma merupakan salah satu BUMN yang saat itu ada kabar bahwa Indofarma akan dipakai oleh pemerintah untuk menyalurkan antivirusnya ya, menyalurkan antivirusnya dan membuat harga sahamnya tuh naik signifikan dari level 1.000 ya tiba-tiba langsung ke level 7.000. Jadi kenaikannya sangat signifikan. Dan waktu itu kalau kita tidak masuk ke saham-saham kesehatan termasuk Inaf dan juga KF ini rasanya kok kayak ketinggalan banget gitu ya, kayak bodoh banget gitu ya. Tapi apa yang terjadi ketika hype itu hilang, bahkan saya masih ingat penurunan harga sahamnya justru ketika antivirusnya mulai disuntikkan ya ke Pak Presiden Jokowi waktu itu. Ya, jadi di siang hari Pak Jokowi sebagai orang pertama di Indonesia yang disuntik vaksin, lalu besoknya harga saham kesehatan justru semuanya turun dan kembali ke fundamental aslinya. Ya, alias saat video ini diambil, harga saham Inaf itu berada di level 126, bahkan disuspend gara-gara hutangnya sangat besar ya. Jadi bayangkan naik ke level 7.000, kemudian koreksi sampai ke level 3.000 mungkin, dan menurut kita koreksi 3.000 itu sudah under value, sudah di bawah, sangat bawah ya, sudah turun sangat dalam, akhirnya beli dan nyangkut sekarang di harga 100. Ya, kemungkinan besar tidak selamat, teman-teman ya. Karena Indofarma, sekali lagi ini saham hype semata, naik bukan karena faktor fundamental. Lalu, waktu itu ya, waktu hype di level 7.000 waktu itu menunjukkan valuasi yang juga sangat mahal. PBV 50 kali dengan PE 786 kali. Ya, jadi valuasi yang sangat-sangat mahal. Lalu, kalau kita masih ingat, tahun 2021-2022 era suku bunga rendah, waktu itu ada saham-saham teknologi yang memang juga sangat hype waktu itu, yang dimana saham unggulannya waktu itu adalah Arto atau Bank Jago. Ya, Bank Jago harga sahamnya naik sangat signifikan dari level 2.000 tahun 2020 ya, tiba-tiba naik sampai ke level 19.000. Ya, dan Bank Jago ini masuk ke dalam indeks LQ45, bahkan secara market cap itu bisa mengalahkan Bank Mandiri.
Jadi Bank Mandiri secara market cap dikalahkan oleh Bank Jago yang secara ukuran aset jauh lebih kecil, bahkan labanya hanya sekitar beberapa puluh miliar saja waktu itu. Tapi market cap-nya sudah mengalahkan Bank Mandiri yang labanya sudah belasan triliun. Ya, jadi bayangkan. Dan waktu itu secara valuasi menunjukkan level PBV 31 kali dengan PI 16.000 kali. Apa yang terjadi ketika hype-nya hilang? Ya, harga sahamnya jatuh lagi, dan saat video ini diambil harga saham Arto sudah berada di level 1100. Ya, jadi kalau misalkan kita nyangkut di Arto ya, Bang Arto di harga 4000 di sini misalkan, kita anggap sudah murah ya karena harga sahamnya kan udah jatuh murah, kita koleksi di harga 4000 3000, sekarang harganya 1100. Apakah bisa naik kembali ke level 4000? Menurut saya susah sekali. Ya, susah sekali. Harus kembali ke zaman 3-4 tahun yang lalu itu baru bisa naik ya. Tapi kalau kita menunggu sampai harganya 4000 ya atau 3000, menurut saya berat sekali. Ya, berat sekali. Nah, itu Bank Jago. Memang kadang irasional market itu berlangsung cukup lama, teman-teman ya. Bisa 1 tahun sampai 2 tahun, dan tokoh tersebut menjadi sangat populer waktu di saat hype tersebut, dan membuat kalau kita tidak masuk di saham-saham beliau, yaitu kita seakan-akan tertinggal. Tapi justru disitulah bahayanya ya, ketika kita invest jangka panjang di saham-saham yang tidak punya kekuatan fundamental maupun kinerja yang sangat solid dan valuasi yang murah, kita tidak akan selamat. Jadi pastikan nih teman-teman, next ya, pastikan untuk memilih saham-saham yang berfundamental bagus. Tentu saja ketika market sedang merah seperti ini dan teman-teman mungkin saat ini masih pegang cash yang cukup banyak, ini menjadi kesempatan yang bagus untuk mulai mengakumulasi saham-saham yang punya kualitas bisnis yang bagus dengan harga yang murah. Contohnya seperti apa? Nah, ini saya berikan satu saham yang menurut saya potensinya cukup menarik ya, tapi sekali lagi disclaimer on ya, ini tentu saja bukan ajakan untuk membeli atau bahkan menjual suatu saham apapun. Oke, ini adalah saham BBCA, di mana kalau kita melihat harga saham BBCA saat ini ya, saat video ini diambil berada di level 6.000, di mana harga saham 6.000 itu sudah setara dengan harga saham tahun 2020 dan 2021 lalu. Ya, jadi sudah sangat di bawah. Dimana kalau kita ngelihat di saham BBCA ini dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 dia konsisten naik. Konsisten naik mengikuti fundamentalnya ya, mengikuti kinerjanya. Karena kinerja dari BBCA ini setiap tahun cenderung naik ya. Sampai akhirnya tahun 2025 dan 2026 terjadi anomali di mana harga sahamnya turun. Nah, di sini kita bisa melihat ya bahwa penurunan harga saham BBCA itu karena faktor katalis market yang negatif ya. Jadi bukan karena hype-nya hilang, bukan, karena saham BBCA ini pengalaman saya sejak tahun 2011 lalu itu tidak pernah hype, alias ya dia hanya bergerak sesuai dengan fundamentalnya. Cuman ketika market sedang negatif, katalisnya atau sentimen marketnya sedang negatif, harga sahamnya jatuh, dan saat ini harga sahamnya mirip dengan tahun 2021 ya. Dan kita lihat sekarang bagaimana kinerja fundamentalnya ya. Oh iya, kalau kita ngelihat harga saham BBCA di level all time hanya 10.800, artinya kalau ini bisa mencapai level all time hanya lagi ketika nanti market rebound tentunya, ya potensi sekarang ini masih cukup menarik ya. Bahkan bukan hanya cukup, sangat menarik. Kita ngelihat kita melihat kinerja dari BBCA ini, di mana tadi kita sudah melihat harga saham BBCA itu setara dengan tahun 2021. Padahal dari sisi kinerja atau dari sisi kenaikan laba bersih, tahun 2025 ini sudah 2 kali lipat dibandingkan tahun 2021 dan 2020 ya, hampir 2 kali lipat. Bahkan tahun 2026 ini kinerjanya masih tumbuh. Nah, kalau yang saya contohkan tadi adalah saham BBCA, misalkan nih teman-teman nyangkut di harga 7.500 mungkin atau bahkan 8.000, ya bisa selamat gitu kan ya. Berbeda kalau teman-teman nyangkut di saham-saham yang hype dan hype-nya sudah hilang saat ini, maka sangat sulit untuk selamat ya. Maka sekali lagi pastikan teman-teman untuk pegang saham-saham yang berkualitas baik dalam jangka panjang, karena dalam jangka panjang pada akhirnya harga saham itu akan mengikuti fundamentalnya. Dan itu tadi satu saham BBCA, sekilas saja kita bahas ya, dan analisa lengkapnya bahkan 3 analisa
saham bank lainnya yaitu BBRI, BBNI dan juga BMRI ada dalam ebook watchlist 4 saham big banks yang bisa teman-teman download secara free ya, secara gratis ya. Jadi silahkan teman-teman untuk download ebooknya dan bisa dibaca. Linknya ada dalam deskripsi box atau dalam kolom komentar yang sudah kami pin ya. Oke teman-teman sekalian, mungkin sampai di sini dulu video kali ini. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Tunggu video kami selanjutnya dan salam passive income.